Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang ada di sini penonton. Selamat berjumpa lagi dengan saya, seorang asing yang tidak teman lagi. Seorang teman yang tidak asing lagi. Kali ini saya tampil dengan server yang berbeda. Karena apa? Karena saya sudah pensiun ya. Tahu nggak bedanya orang pensiun dengan yang masih aktif? Kalau tanggal muda yang masih aktif itu bisa tarik tunai. Kalau pensiun tarik napas saja. Semakin lama semakin panjang sampai habis gitu. Nah, saya cerita dulu kita sekolah itu dimarahi guru, kuliah dimarahi dosen, kerja dimarahi atasan, pensiun masih dimarahi istri. Tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti dikubur itu nggak dimarahi oleh malaikat gitu. Dan yang jelas saya pensiun itu lebih banyak waktu luang untuk mengembangkan hobi, untuk belajar dan yang lain-lain. Dan yang jelas lebih banyak waktu untuk ngurusi istri orang. Saya kan orang kan bukan pedus. Berarti istri saya kan istri orang juga gitu ya. Tapi yang jelas pensiun itu untuk istirahat ya. Baik secara fisik maupun pikiran untuk istirahat. Namun demikian saya tidak pernah istirahat untuk mencintai dia. Iya. Tapi saya masih punya semangat untuk pengen sekolah ya. Saya sudah sekolah S1 teknik mesin, 2 S2 teknik mesin. Nah ini rencana mau kuliah S3 jurusan teknik bertahan hidup. Dulu masih aktif itu kita tuh jarang ya bersosialisasi dengan lingkungan. Istilahnya pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, penuh potongan, pajak pula, berapa itu. Namun setelah pensiun jadi lebih tahu, lebih peka terhadap lingkungan ya. Bisa ikut arisan, kerja bakti, ikut kursus sanggul merangkai bunga. Nah, kemarin ada tetangga itu kemalingan ya. Bilang ke saya, Pak, rumah saya kemalingan itu. Nah terus kan kalau pagi itu rumah saya kosong, bapaknya kerja, saya kerja, anak-anak sekolah. Nah, terus kalau rumah kosong, apa yang mau diambil? Rumahnya masih Bu, masih lah gitu. Yang diambil apa? Harta, motor, TV, uang. Bukannya diambil apa malingnya? Malingnya ngambil hikmah lah. Maksudnya ambil kucing ya, kucing saya itu namanya hikmah. Oh alah gitu. Nah, saya ini walaupun sudah tua, tapi tidak tampak muda ya. Betul ya? Ya. Tahu nggak bedanya orang muda sama orang tua? Kalau orang muda itu bicaranya besok-besok gitu ya. Besok saya akan begini, besok saya akan begitu, jadi ini, jadi itu gitu. Tapi kalau orang tua itu bicaranya dulu ya. Dulu saya begini, begitu. Dulu saya nembak dia, ditolak dia gitu. Dia belum nembak sudah saya terima gitu. Nunggu nitibak kesuwen gitu ya. Nah, di sini masih banyak nggak yang jomblo itu? Hah? Oh, masih banyak. Saran saya yang jomblo itu ke Gajah sana. Sana banyak yang nembak gitu ya. Saya dulu punya pengalaman nembak 10 cewek itu 5 kali ditolak. Nah, sisanya 5 kali gak dianggap. Beda loh ya, ditolak sama gak dianggap. Kalau ditolak itu di chat itu masih, sorry ya, kita temanan saja gitu. Kalau nggak dianggap itu di chat langsung diblok gitu. Makanya dulu saya muda itu banyak teman, karena begitu ditolak, kita temanan saja ya, banyak teman segini, banyak sering ditolak gitu. Pengalaman saya juga punya teman namanya Wahyu gitu. Orangnya ya cukup ganteng juga kayak saya lah gitu. Kerjanya juga mapan di BUMN, tapi setiap nembak cewek ditolak gitu ya. Jadi kenalan,
terus kemudian nyaman, terus begitu nembak, kamu mau nggak jadi pacar saya gitu. Siapa namanya Mas? Wahyu. Sorry Mas, sorry kita temenan saja. Dan terus itu berulang. Begitu sering nembak, seneng, terus akhirnya ditolak. Akhirnya saya penasaran, saya selidiki cewek itu. Mbak, kenapa kamu nolak Wahyu itu? Kan orangnya juga ganteng, juga mapan gitu. Loh, saya kan bukan nabi Mas. Kalau saya nerima Wahyu, mana kuat saya bukan nabi. Oh alah gitu. Akhirnya saya bilang ke Wahyu, Yu, kamu kok bilang jangan Wahyu namamu. Dia kan namanya Wahyu Dwi Tanto. Dwi DUIT Tanto. Kadang-kadang Wahyu Dwi T itu. Terus panggil Wahyu duit gitu. Kamu bilang duit gitu. Ya, akhirnya beneran dipraktekkan. Begitu kenal, chatting nyaman, terus nembak. Kamu mau nggak kamu jadi pacar saya? Siapa namanya? Duit. Mbak, diterima nggak? Diterimalah. Masa dikasih duit ditolak itu. Nah, akhirnya itu arti sebuah nama gitu ya. Bagi rekan-rekan yang masih bekerja, saran saya manfaatkan waktu dengan baik. Lebih baik pusing banyak pekerjaan daripada pusing cari pekerjaan. Ya. Bagaimana kalau pekerjaan di kantor sedang turun? Ya, kepalanya bentur-benturkan tembok aja. Biar tetap pusing, biar ada alasan untuk tetap digaji. Dan bagi teman-teman muda itu khususnya itu untuk tampil dalam kegiatan kantor, acara-acara apa itu tampil. Dan modalnya tampil adalah salah satunya PD. PD aja lagi gitu. Masa kalah sama AM itu, PDAM atau sama IP, PDIP gitu. Nah, juga jangan sering mengeluh. Harus berani perih ini ya. Kadang-kadang lembur tidak dibayar, SPPD tekor, dimarahi atasan, biasa aja. Itu kuncinya orang sukses itu ya. Jadi istilahnya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, opname kemudian. Tapi jangan khawatir, di Madiun ini kalau mau opname itu rumah sakit itu UGD itu buka 24 jam. Apa itu UGD? Unit gawat darurat. Kadang-kadang juga ada IGD. Apa itu? Unit gewit diririt. Di sini sudah naik gaji belum? Hah? Belum? Wah, nah ini di luaran sana sudah banyak yang naik loh. Kemarin bendera banyak yang naik. Di mall-mall tuh rok sudah banyak yang naik. Alis sudah banyak yang naik. Di rumah kadang-kadang banyak yang naik apa? Pitam. Naik pitam. Karena apa? Karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Pengeluarannya kayak angin ribut, pemasukannya kayak siput gitu. Tapi jangan sering-sering naik pitam, nanti bisa stroke. Stroke itu adalah suatu penyakit di mana stroke pengeluaran lebih besar daripada stroke pemasukan. Baik, demikian saya ucapkan selamat ulang tahun kepada IMSS. Semoga jaya, barokah, karyawannya sejahtera, bisa segera naik gaji, dan kepada yang jomblo-jomblo ini segera tertampung dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.